Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk senantiasa mengajar, belajar, dan berkarya. Amin. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia yang dapat menggerakkan perubahan nyata, tidak hanya yang berdampak pada dirinya sendiri, namun juga berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Dengan adanya peran tersebut, platform Merdeka Mengajar hadir sebagai platform edukasi yang dapat membantu guru menjalankan perannya dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, guru dapat lebih fokus pada peningkatan capaian pembelajaran siswa dan memiliki kesempatan yang lebih kaya dalam meningkatkan kompetensi dan karirnya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba melakukan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar. Langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar. Pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar dibuat berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan dan contoh penerapannya. Pada poin ini ada 5 poin utama. Yang pertama, berisi pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kesemua itu dikemas dalam 5 poin yang nanti akan kita pelajari pada topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita akan coba mengulas satu persatu dari 5 poin tadi. Pada modul ini, guru akan belajar 2 hal, yakni merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa mendatang. Daftar materi yang dipelajari dalam modul yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa. Yang itu kemudian terdapat beberapa indikator. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kemudian yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Pada modul kedua, sekolah atau satuan pendidikan
sering sekali dipersepsi sebagai tempat mengasah kecerdasan kognitif semata. Sementara dalam menjalani kehidupan, manusia tidak hanya memerlukan kecerdasan kognitif, namun juga kecerdasan dan keterampilan hidup yang lain sebagai bekal yang dibutuhkan di masa mendatang. Pada modul ini, guru akan diajak untuk berefleksi mengenai praktek mengajar. Apakah sudah cukup menyiapkan murid untuk siap menghadapi masa depan? Jadi, pada modul 2, mendidik dan mengajar, ini akan mempelajari yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kemudian yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Kemudian ada sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, kemudian ing madya mangun karsa, di tengah memberikan semangat motivasi, kemudian tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Berikutnya, pada modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi setiap peserta didik tentu memiliki karakteristik dan kekasan yang unik, menyesuaikan cara dalam mengajar sesuai konteks, merupakan pendekatan yang perlu dilakukan kita sebagai seorang guru, seorang pendidik. Di modul ini, guru akan diajak untuk selalu berusaha melakukan perubahan-perbaikan, merangkul semua bakat dan keunikan setiap individu peserta didik. Adapun poin-poin yang akan kita pelajari yaitu bahwa pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. Kemudian setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Tentu hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Berikutnya pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan kehidupan anak di masyarakat yang satu dengan yang lainnya harus menjadi perhatian khusus dan juga kita sebagai guru harus bisa mengakomodasi semuanya. Pada modul ini, guru akan diajak untuk lebih memahami peserta didik sebagai individu yang utuh dengan segala latar belakang serta upaya yang bisa dilakukan guru dalam membantu proses merdeka belajar. Pada modul 4 ini ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran,
perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh, yang sudah terisi berbagai macam coretan atau tulisan, sehingga kita sebagai pendidik adalah berperan untuk menebalkan atau memperjelas arti dari coretan atau tulisan tersebut. Kemudian yang terakhir pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi perlu kita pahami bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks, yang bisa dikatakan sekaligus sederhana. Pada modul ini, guru akan belajar menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran yang mandiri, kontekstual, berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar, serta bagaimana orang tua dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Modul ini juga akan memfasilitasi guru untuk merefleksikan kembali praktik pembelajaran di kelas saat ini. Pengalaman di kelas saat guru menjadi murid seusia mereka, serta apa yang terjadi di kelas memiliki dampak di masa depan. Kita akan mempelajari 3 hal pada modul 5 ini. Yang pertama, bahwa sebagai guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi seorang guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kemudian perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Yang terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian tadi ada 5 modul yang kita pelajari pada topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk kita semua, Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian setelah menyimak paparan ini, tentu ada sesuatu pemahaman yang bisa kita ambil, yang kemudian Bapak Ibu selanjutnya akan berpikir apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi nanti saya mohon Bapak Ibu bisa mengisi form yang akan kami lampirkan di https://s.id/form umpan balik /aksi nyata /merdeka belajar. Nanti akan kami tuliskan pada deskripsi, mohon bisa diisi. Ada 2 pertanyaan besar. Yang pertama, dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya berpikir bahwa titik-titik, nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan, kemudian koma, dan ternyata titik-titik, begitu ya. Kemudian yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, nah silakan nanti Bapak Ibu tuliskan. Ya, semoga dari paparan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi kita semua untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari terus belajar bersama platform Merdeka Mengajar. Saya Marjono dari SD Plus Rahmat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.